Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rikon. Waalaikumsalam, Pak Andi. Gimana Pak Andi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Rikon. Gimana kabar Pak Rikon pada hari ini? Alhamdulillah juga sehat, Pak Andi. Yang anak-anak Pak Andi gimana? Ada sehat? Si kembar gimana kembar? Alhamdulillah sehat, Pak Rikon. Kembar atau apa nih? Kalau tiga ini kembar nih Pak Andi, enggak? Triplet kayaknya Pak Rikon. Siapa si yang paling besar gimana Pak Andi? Abang kakak? Abang, alhamdulillah sehat Pak Rikon. Alhamdulillah sehat ya. Pak Rikon juga sehat semuanya kan? Alhamdulillah Pak Andi, saya orang istri sama anak-anak kan alhamdulillah sehat. Baik Pak Rikon, jadi Pak Rikon ini kita malam-malam ini bincang-bincang nih Pak Rikon tentang apa namanya kegiatan observasi kita nih Pak Rikon. Jadi kebetulan kan Pak Rikon sebagai coach ya untuk proses coaching nanti, dan saya akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Pak Rikon lakukan nanti bersama coach. Di sini saya nanti akan berperan sebagai observer ya Pak Rikon ya. Iya. Observer atau pengamat Pak Rikon. Jadi Pak Rikon, nanti di dalam kegiatan kita coaching tersebut, saya akan mengamati nanti Pak Rikon melakukan coaching kepada coach nantinya di dalam kegiatan observasi Pak Rikon. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Rikon yang ingin saya ajukan nih bersama Pak Rikon nih. Boleh Pak Andi, siap. Oke, baik. Kira-kira Pak Rikon, nanti dalam proses coaching nanti Pak Rikon, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Rikon kembangkan nanti? Di dalam proses coaching itu saya memang minta nanti kepada Pak Andi sebagai supervisornya kan atau pengamatnya, yaitu mengamati kompetensi inti dari coaching ini. Yang pertama present, mendengarkan aktif, dan juga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti bagaimana saya nanti apakah saya bisa hadir penuhkah di dalam proses coaching itu, dan juga apakah saya nanti ada mendengarkan aktif, dan juga bagaimana saya nanti bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari nanti saya akan meng-coaching dari teman kita ini. Gitu Pak Andi. Oke, baik Pak Rikon. Kira-kira Pak Rikon dalam proses observasi itu yang ingin kompetensi apa yang Pak Rikon inginkan nanti saya mengamati yang lebih fokusnya atau lebih spesifik lagi Pak Rikon? Yang lebih spesifiknya Pak Andi, saya minta Pak Andi untuk mengamati saya itu di bagian presentnya Pak Andi, kehadiran penuhnya Pak Andi. Ya. Apakah nanti di dalam saya proses coaching itu nanti bisakah saya untuk memunculkan kompetensi ini Pak Andi? Oke, untuk penilaian awal nih Pak Rikon, bagaimana kira-kira penilaian Pak Rikon terhadap kegiatan yang akan kita kembangkan ini nih Pak Rikon? Iya Pak Andi, iya. Mungkin Pak Andi di dalam proses coaching ini Pak Andi, kita kan menggunakan alur Apaturta Pak Andi. Jadi nanti saya sebagai coaching saya nanti akan menanyakan tujuannya nanti apakah dari proses coaching ini, dan juga nanti mengidentifikasi masalahnya, dan juga nanti menanyakan rencana dari tindak lanjutnya, rencana dia, dan juga nanti bagaimana tanggung jawabnya, serta nanti bagaimana tindak lanjut dari rencana-rencana yang akan sampaikan oleh si coach ini Pak Andi. Dan juga nanti saya akan mencoba juga di dalam proses coaching tersebut, saya juga akan menghadirkan bagaimana itu rasa. Yang pertama yaitu receive, yaitu bagaimana menerima dari setiap permasalahan yang terjadi bagi si coach ini, dan juga nanti yang hanya acknowledge, yaitu memberi tanda. Jadi nanti bagaimana nanti saya bisa memberikan tanda-tanda, baik itu gestur tubuh saya atau perkataan atau mimik tubuh saya nanti kepada si coach, dan juga selanjutnya yang summarize, yaitu membuat kesimpulan
Jadi nanti di akhir alur tirta tersebut nanti bagaimana saya menguatkan kembali apa dari tahapan-tahapan dari apa percakapan saya antara coach dengan coach, dan yang terakhir nanti saya akan mencoba menanyakan tentang permasalahan-permasalahan atau apa nanti yang akan muncul dari si apa coach ini Pak Andi. Gitu Pak Andi. Ya, baik Pak Rekon. Baik, mungkin selanjutnya Pak Rekon yang akan saya tanyakan, apa kira-kira yang akan atau hal apa kira-kira yang Pak Rekon menurut Pak Rekon yang akan dicapai nanti pada proses coaching nanti? Iya Pak Andi, sebenarnya harapan saya yang pertama adalah Pak Andi memang saya akan mencoba bagaimana si coach ini nanti bisa dia mencari sendiri Pak Andi, mencari sendiri dari apa permasalahannya. Jadi kita nanti sebagai coach cuma mengarahkan saja kita Pak Andi. Jadi nanti biar nanti si coach ini nanti dia akan mencoba mencari solusi dari apa permasalahan-permasalahannya itu. Dan juga seperti yang sudah minta sama Pak Andi dari awal-awal tadi, apa kompetensi yang ingin saya minta Pak Andi untuk mengamatinya itu present ini. Apakah saya bisa hadir penuh atau di dalam coaching ini nantinya Pak Andi. Gitu Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Rekon. Baik sekali ya personel yang akan dilakukan nanti dalam proses observasi. Di dalam kegiatan observasi ini Pak Rekon, sebelum kita melakukan kegiatan coaching atau observasi Pak Rekon dan coaching, saya mungkin sebagai observer sedikit menyampaikan Pak Rekon tentang kira-kira penilaian atau rubrik penilaian yang akan dilakukan selama saya mengamati nanti proses coaching yang Pak Rekon lakukan. Itu pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum proses coaching yang Pak Rekon lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bapak Rekon memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga saya akan melihat nanti bagaimana respon dari coach itu sendiri dalam merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rekon lakukan sebagai coach. Kemudian juga saya nanti akan melihat bagaimana nanti Pak Rekon apakah sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu adanya prinsip kemitraan, kemudian juga ada prinsip proses kreatif, dan juga ada prinsip memaksimalkan potensi Pak Rekon. Itu kira-kira rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan selama proses pengamatan observasi yang Pak Rekon lakukan. Baik Pak Rekon, untuk kita pra-observasi kita cukupkan demikian dulu Pak Rekon. Kita akan bertemu dan berbincang-bincang lagi nanti pada kegiatan pasca observasi ya Pak Rekon ya. Oke Pak Andi, minta waktunya baik, nanti ya. Oke. Silakan Bapak Rekon melakukan coaching terhadap coachingnya Pak Rekon. Atas ini kita tutup Pak Rekon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah sebentar ini saya sudah melakukan kegiatan pra-supervisi yang di dalam hal ini tahapan pertama ini Pak Andi sebagai supervisornya dan saya sebagai coachingnya, dan insya Allah sebentar lagi kami dengan Pak Leo akan segera melakukan proses coaching. Dan silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Leo? Pak Rekon, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Leo? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini udah lama pula kita tidak bertemu ya Pak Leo. Iya Pak, udah beberapa waktu ya Pak ya. Jumpa. Dan saya memang setelah membaca pesan dari Pak Leo ini, jadi nampaknya ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan nampaknya ya Pak Leo. Iya betul Pak Rekon. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya memang kemarin saya menghubungi Pak Rekon itu ada
ada beberapa hal gitu Pak Rikon yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rikon. Apakah Pak Rikon ada waktu Pak Rikon? Oh ya, alhamdulillah Pak Andi, Pak Leo. Oh, saya mempunyai waktu yang seluas-luasnya nih sama Pak Leo ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Rikon. Ya, saya sudah ini Pak Rikon, jadi ada unek-unek lagi itu ceritanya Pak Rikon yang disampaikan gitu. Mungkin Pak Rikon nanti bisa memberikan solusi dan masukan, atau mungkin ada nasihat untuk saya gitu. Oke, sama-sama lah Pak Leo. Sebenarnya kita kan memang saling ingat mengingatkan aja sebenarnya ya Pak Leo. Iya, Pak. Jadi istilahnya kita sesama Muslim itu kan bersaudara, dan memang kita dianjurkan oleh agama kita itu untuk saling menasihati namanya ya Pak Leo. Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi Pak Leo sebenarnya masalahnya Pak Leo ini apa nih sebenarnya? Gini Pak Rikon, jadi ada sedikit saya sedikit terkendala Pak Rikon. Jadi kendala ini sedikit mempengaruhi, sedikit membebani pikiran saya Pak Rikon ya. Jadi ini terkait tentang proses pembelajaran Pak Rikon di sekolah gitu. Iya. Jadi kan saya kan mengajar ini Pak Rikon di jenjang SMA ya Pak ya. Jadi ada sedikit hambatan gitu Pak Rikon. Menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi Pak Rikon, saya sepertinya tidak ada terhambat ketika mengajar. Tetapi ketika kita sudah di dalam ruangan kelas gitu mengajar, yang menurut kita ketika kita masuk ya profesional gitu secara maksimal sih, menurut kita berangkatnya profesional maksimal, dan ketika kita mengajar di dalam kelas itu saya merasa sepertinya saya sudah memberikan memberikan proses pembelajaran itu secara maksimal, secara penuh kepada anak-anak Pak Rikon. Tetapi yang saya heran Pak Rikon, ada sih beberapa anak gitu, setiap kali saya mengajar selalu, ya nggak semua satu kelas nggak Pak Rikon, tapi ada beberapa 1, 2, 3 orang di semua kelas yang saya masuk itu pasti ada yang tertidur Pak Rikon. Ada yang tertidur. Jadi yang awalnya saya masuk dengan semangat, dengan ceria, ketika kita sudah mengajar, memberikan pengajaran di depan, ketika kita melihat ada anak tertidur seperti itu Pak Rikon, jadi buyar konsentrasi kita Pak Rikon. Kurang bersemangat kita jadinya mengajar ya Pak Leo. Iya. Jadi yang padahal kita sudah menyiapkan materi-materi yang begitulah ya untuk menghadapi anak-anak tersebut ya. Tapi karena ada masalah, ada beberapa orang anak yang ketiduran, itu yang bikin buyar ya Pak Leo. Iya, jadi Pak Rikon, suasana hati kita yang tadinya mood gitu kan dengan semangat, ketika ada yang tertidur itu agak terganggu suasana hati kita Pak Rikon. Benar. Iya benar Pak Leo. Jadi Pak Leo, kalau saya lihat dari permasalahan Pak Leo itu, kalau bisa kita peta-petakan ini Pak Leo, misalnya kalau yang dari gurunya ini semuanya sudah disiapkan semuanya nih ya, baik itu kita sudah hadir di dalam lokal tersebut, yang perangkat kita sudah kita siapkan ya Pak Leo. Iya, Pak. RPP kita juga sudah oke namanya kan, tapi tiba-tiba pas kita masuk ke dalam lokal tersebut, anak murid kita tuh ada beberapa orang yang tidur. Itu yang bikin kita buyar. Itu yang bikin kita tidak mood lagi untuk mengajar ya Pak Leo. Iya Pak, terganggu konsentrasi kita jadinya Pak gitu. Suasana hati yang tadinya ceria gitu juga sedikit ya buyar gitu Pak kan. Buyar, tidak mood lagi ya untuk padahal kita dari rumah ini sudah siap ini ya, istilahnya kata orang sudah on fire lah ya Pak Leo untuk ngajar ya. Iya, yang menurut apa yang saya rasakan Pak Rikon, ya kita sudah mempersiapkan diri ya, kita kan sebagai guru tentunya tidak tiba-tiba kita masuk kelas langsung ngajar gitu ya Pak Rikon. Setidaknya kita sudah menyiapkan diri sebelum masuk kelas, atau bahkan mungkin
ketika di rumah sebelum berangkat atau malamnya kita sudah menyiapkan diri untuk pelajaran besok. Jadi saya sudah merasa maksimal. Tapi saya heran Betul dan iya. membebani hati saya itu Pak Rikon. Kenapa ya? Kok ada juga anak yang tertidur? Lalu saya timbang-timbang ke diri saya, apa ada yang salah di diri saya atau cara mengajar saya yang salah? Nah seperti itu Pak Rikon. Itu jadi pikiran. Iya. Jadi Pak Leo, dari permasalahan yang sudah Pak Leo sampaikan sama saya tadi itu, Pak Leo, jadi adakah rencana-rencananya? Ini kan mungkin yang permasalahan yang sudah Bapak Leo kan sampaikan tadi itu kan tidak satu kali atau dua kali, Ya. mungkin sudah berulang-ulang kali ya Pak Leo. Ya, jadi adakah rencana-rencana yang sudah rasa-rasanya sudah Bapak Leo persiapkan untuk mengatasi masalah ini, Pak Leo? Jadi Pak Rikon, saya pernah melakukan beberapa kegiatan ini Pak Rikon ya. Jadi karena hal ini terjadinya bukan 1-2 kali yang seperti Pak Rikon katakan tadi ya. Jadi saya penasaran juga Pak Rikon. Lalu ya secara tidak langsung saya mencoba bertanya langsung kepada murid-murid di kelas itu. Tapi bukan dengan yang tidur ya Pak Rikon ya, bukan dengan yang tidur gitu. Karena kita mungkin karena udah hilang mood ya, ngelihat yang tidur itu hilang mood ya. betul. Jadi saya mencoba bertanya kepada rekan-rekannya atau teman-teman di kelasnya yang menurut saya ini anaknya sepertinya kalau kita tanya dia jujur ini gitu. Jadi saya pernah bertanya Pak Rikon, ya bukan mau menjus gitu ya, menjas gitu, tapi memang kita bertanya apakah ada yang terlihat salah di diri saya atau gimana gitu kan, tentu kita perlu bertanya. Jadi ketika saya tanyakan ternyata beberapa teman mereka yang tidur tadi itu Pak Rikon, saya tanya ada apa dengan teman-teman kamu ini, kalian ini, kenapa ketika setiap kali Bapak ngajar kok pasti tidur dia, walaupun dia mungkin benar iya ujung-ujungnya tertidur. Lalu mereka menjawab seperti ini Pak Rikon, begini Pak, jadi teman-teman yang tertidur itu mereka kurang suka kalau misalnya guru itu mengajar ceramah aja kayak gitu. Jadi mereka tuh orangnya aktif gitu, mereka tuh biasanya suka kalau belajar itu dengan video atau dengan aktivitas yang sifatnya bergerak seperti itu Pak Rikon. Jadi saya pikir-pikir lagi Pak Rikon, memang selama ini saya kalau mengajar memang dari segi persiapan materi ya siap Pak Rikon, tapi ya seperti itulah Pak Rikon, kita menampilkan slide PowerPoint kemudian kita nyeritain gitu. Jadi saya pikir-pikir ada benernya juga, mungkin iya betul ya. Jadi sudah memang ada ancang-ancang Pak Leo itu bagi anak-anak yang ketiduran tersebut itu dengan menampilkan PowerPoint ya yang ada suara atau film-film atau gimana gitu ya, untuk supaya mereka itu lebih tertarik ya. Iya. Ya setelah mendengarkan penjelasan teman-teman mereka yang tertidur tadi itu Pak Rikon, ya itu menjadi ini Pak Rikon, menjadi refleksi bagi diri saya sendiri tentunya ya. Itu karena saya awalnya mungkin tidak menanyakan secara lanjut kepada anak-anak ini apa sih permasalahan mereka sampai tertidur gitu. Jadi saya sebagai guru mungkin terlalu egois gitu ya Pak, terlalu merasa benar. Jadi setelah saya mendapatkan beberapa jawaban dari rekan-rekan mereka yang lain, itu menjadi bahan evaluasi bagi diri saya. Sepertinya memang ada yang salah dalam cara saya mengajar Pak Rikon. Iya. Jadi Pak Leo, apa tanggung jawab Pak Leo melakukan hal tersebut supaya yang pembelajaran tersebut tidak lagi membosankan atau tidak lagi bikin Pak Leo buyar atau tidak mood? Ya berdasarkan dari pendapat anak-anak kami di kelas itu, anak-anak saya di kelas ya Pak Rikon ya. Jadi saya punya ada ide terpikir di kepala saya itu Pak. Jadi langsung ada gagasan, oh ini kayaknya saya harus berinovasi nih, nggak bisa saya seperti itu saja. Barangkali memang selama ini saya monoton ini dalam kelas. Jadi saya punya ide nih Pak Rikon, menciptakan satu model pembelajaran di mana kira-kira pada satu situasi
materi tertentu, atau mungkin bisa jadi saya gali dulu materi-materi yang akan saya ajarkan di kelas itu Pak Rikon ya. Kalau seandainya memang perlu, saya akan menampilkan dalam beberapa model gitu. Jadi bukan hanya PP tok gitu aja Pak Rikon. Jadi kalau misalnya memang ada video yang bisa ditampilkan, ya saya tampilkan gitu sekaligus kan. Kalau memang dalam materi yang sedang kita lakukan itu ada kemungkinan untuk kita bawa mereka ke lapangan gitu, beraktivitas secara fisik, itu saya juga ingin melakukan itu gitu Pak Rikon. Jadi memang sepertinya berdasarkan dari pendapat anak-anak yang lain itu sepertinya memang kita harus melakukan evaluasi dan revisi, melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi saya sudah ada rencana saya untuk itu Pak Rikon. Jadi rencana Pak Leo itu akan membuat pembelajaran itu istilahnya kita bisa mengcover dari kebutuhan-kebutuhan anak itu ya, baik dia itu auditori, visual atau kinestetik ya. Iya Pak. Ya. Ya, jadi ya nanti Pak Leo nanti juga akan memasukkan bagaimana nanti di dalam pembelajaran yang akan Pak Leo lakukan tersebut ada kompetensi sosial emosionalnya juga ya. Iya Pak. Iya. Jadi itu memang sudah bagus itu Pak Leo. Jadi sepertinya ya tentu saya dari dari pendapat anak-anak itu kan menjadi refleksi juga bagi diri saya Pak Rikon ya. Iya. Dari situ barangkali memang selama ini saya tidak terlalu memperhatikan kebutuhan belajar murid Pak Rikon. Artinya ketika kita masuk itu bukan kebutuhan belajar murid yang saya pikirkan. Yang penting bagaimana materi yang saya ajarkan itu selesai hari itu, besok bisa nyambung materi yang lain. Seperti sama kayak kita menyelesaikan tagihan lah ya Pak Rikon ya. Jadi bukan iya. Tidak ya Pak Leo. Betul. Jadi Pak Leo, jadi rencana tindak lanjut Pak Leo ini dengan istilahnya sekarang ini kan apa namanya Pak Leo yang pembelajaran yang tepat itu sebenarnya? Pembelajaran berdiferensiasi Pak Rikon. Oh iya itu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi Pak Leo dengan siapa rencana Pak Leo akan menindaklanjuti dari rencana pengajaran yang akan Pak Leo lakukan ini? Ya, secara umum Pak Rikon kalau berbicara tentang pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya bukan hal yang baru ya Pak Rikon ya. Itu betul iya Pak Leo. Saya sudah sering mendengar itu Pak Rikon, sudah sering mendengar, hanya saja saya mempelajarinya secara spesifik belum. Jadi rencana saya Pak Rikon saya akan mencoba ya pertama menggali secara mandiri Pak Rikon tentang apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya sekarang kan ada PMM ya Pak Rikon ya. Saya mau coba lihat di PMM. Kemarin itu udah ada saya temukan sih beberapa contoh, tapi karena memang saya belum pernah mencobakannya langsung, saya belum begitu paham. Jadi nanti saya akan coba ya berkomunikasi lah dengan guru-guru senior gitu. Dengan guru-guru senior ya, betul. Baik dari sekolah sendiri maupun dari sekolah lain yang mereka sudah menerapkan atau sudah mencobakan tentang bagaimana sih menggunakan pembelajaran diferensiasi itu. Saya juga ingin bisa berinovasi seperti mereka. Jadi tujuannya memang ya bagaimana caranya supaya saya bisa di kelas itu menghidupkan suasana kelas Pak Rikon. Jadi anak-anak senang, kita nyaman juga gitu Pak Rikon kan. Oke, iya. Jadi Pak Leo, kapan rencananya yang pembelajaran berdiferensiasi ini akan Pak Leo eksekusi ini? Kebetulan kan sekarang anak-anak lagi ujian semester ya Pak Rikon, tentunya rencana saya sih di awal semester mau saya terapkan Pak Rikon. Jadi kan ada jeda itu Pak Rikon antara kita lagi sedang ujian, libur, kemudian semester besok ya. Nah di dalam jeda itu saya akan memanfaatkan waktu kosong mengajar itu untuk belajar Pak Rikon. Jadi
belajar baik secara mandiri maupun diskusi dengan guru-guru yang lain gitu yang lebih kompeten. Iya. Penerapannya insya Allah akan langsung saya terapkan ketika udah masuk semester besok Pak Rikon. Jadi karena semester besok ya, semester 2 ya Pak Leo. Ya, semester genap. Semester 2 ya Pak Leo. Dan memang Pak Leo, saya sebenarnya berharap betul nih setelah Pak Leo menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini kepada peserta didik Pak Leo, saya mengharapkan sekali bagaimana perkembangannya gitu kan. Iya, Pak. Jadi saya memang kira-kira apa Pak Leo yang saya apa maksudnya saya tunggu kabar dari Pak Leo gini itu. Oh ya, apa namanya Pak Rikon? Jadi nanti kalau seandainya saya kan akan mencobakan itu di semester baru ya Pak Rikon ya, semester genap. Jadi nanti kalau sudah saya cobakan, tentunya saya akan melihat juga kondisinya Pak Rikon apakah ada perubahan ya ketika saya sudah mencobakan rencana tersebut ya atau strategi yang akan saya gunakan tadi. Nanti kalau ada hal-hal yang terkendala lagi tentunya saya akan mengabari Pak Rikon gitu, memperlihatkan ini loh Pak Rikon, saya sudah mencoba ini Pak Rikon. Nah kayak gini hasilnya Pak Rikon, menurut Bapak gimana? Saya akan diskusi lagi dengan Pak Rikon gitu. Oke Pak Leo, memang kita sama-sama berharap ya Pak Leo, mudah-mudahan apa yang rencana Pak Leo melakukan pembelajaran berdifferensiasi itu kepada peserta didik Pak Leo mudah-mudahan berhasil ya. Amin Pak Rikon, mohon doa dan dukungannya nih Pak Rikon. Iya Pak Leo. Ya Pak Rikon, terima kasih banyak atas waktu Pak Rikon ini sudah membantu saya ya sedikit banyaknya dari diskusi dengan Pak Rikon, saya sedikit tercerahkan, muncul ide-ide gitu Pak Rikon. Awalnya agak amin. Sekarang sudah sedikit dapat inspirasi nih Pak Rikon. Terima kasih banyak Pak Rikon. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama Pak Leo. Iya. Baik, demikian saja Bapak dan Ibu semuanya hasil coaching saya bersama Pak Leo dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak Rikon. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rikon. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana Pak Andi? Ya, alhamdulillah ya Pak Rikon ya. Pak Rikon sudah melakukan proses coaching tadi bersama Pak Leo dan kita sudah sampai pada kegiatan bincang-bincang kita nih Pak Rikon pada kegiatan oke Pak Andi, silakan lanjutkan Pak Andi. Baik Pak Rikon. Oke, mungkin untuk kegiatan awalnya Pak Rikon, saya ingin bertanya nih Pak Rikon, kira-kira beberapa Pak Rikon nih, apa saja kira-kira yang Bapak Rikon lakukan selama proses coaching tadi Pak Rikon? Baik Pak Andi, alhamdulillah ya Pak Andi. Yang sudah performa atau kompetensi yang sudah saya coba tadi meng-coaching Pak Leo, yaitu alhamdulillah saya sudah menerapkan bagaimana alur cerita tersebut, yaitu yang pertama adalah T-nya tujuan, yaitu saya sudah menanyakan kepada Pak Leo bagaimana tujuan dari beliau untuk saya coaching, dan juga dari penyampaiannya tersebut saya juga coba mengidentifikasi masalah-masalah beliau yang terjadi selama dia mengajar, dan juga beliau sudah menyampaikan pula sama saya apa masalah-masalahnya. Alhamdulillah saya catat ini, dan selanjutnya apa rencana-rencananya, dan setelah itu bagaimana tanggung jawab beliau dan juga tindak lanjutnya dari beliau menyampaikan rencana-rencana dari permasalahan tadi. Dan juga Pak Andi, dari alur cerita tersebut saya sudah juga mencobanya bagaimana saya sebagai coach, yaitu bagaimana memasukkan tentang rasa
di dalam proses coaching saya terhadap Pak Leo. Itu Pak Andi. Oke, baik, terima kasih Pak Rekon, bagus sekali ya Pak Rekon ya. Kemudian Pak Rekon, kira-kira menurut Pak Rekon nih, penilaian Pak Rekon terhadap proses coaching yang dilakukan itu bagaimana Pak Rekon? Iya, Pak Andi, saya kan dari pra observasi tadi sama Pak Andi, yaitu saya minta kepada Pak Andi yaitu bagaimana menilai kompetensi present saya ini. Dan alhamdulillah dari yang sudah saya lakukan sama Pak Leo tadi, itu saya sudah nampak hadir penuh, baik itu dari gestur saya ataupun dari mimik wajah saya kepada beliau, bagaimana saya sudah present atau hadir penuh di dalam proses coaching tersebut, Pak Andi. Oke, baik Pak Rekon. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir sama Pak Rekon. Kira-kira apa nih yang Bapak Rekon dapatkan dari percakapan kita saat ini Pak Rekon? Yang sudah saya dapatkan Pak Andi dari hasil coaching saya ya Pak Andi. Iya. Iya. Yang sudah saya dapatkan yang pertama dari hasil coaching saya itu dengan Pak Leo. Yang pertama saya sudah mengarahkan kepada Pak Leo untuk menemukan sendiri atau yang pertama beliau sudah mengidentifikasi masalah-masalahnya dan juga beliau sudah mengeluarkan rencana-rencana untuk mengatasi masalah tersebut, dan juga Pak Leo juga sudah berkomitmen dia untuk melakukan dari rencana-rencana tersebut, Pak Andi. Dan juga dari kita ini Pak Andi, dari antara saya dengan Pak Andi, memang saya di dalam kompetensi yang ingin saya tampilkan tersebut yaitu bagaimana saya sudah berhadir penuh dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Leo, dan itulah Pak Andi yang bisa saya sampaikan sama Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Rekon. Baik Pak Rekon, bolehkah saya mungkin menyampaikan pengamatan yang hasil dari pengamatan yang saya lakukan atas proses coaching yang Bapak Rekon lakukan tadi Pak Rekon? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Rekon. Mungkin yang pertama sekali Pak Rekon ya, menurut pendapat saya proses coaching yang telah Bapak Rekon lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Pak Rekon ya. Yang pertama saya sudah melihat tadi dalam kegiatan coaching yang Bapak Rekon lakukan itu sudah menjalankan prinsip coachingnya. Yang pertama itu kemitraan. Jadi antara Pak Rekon dengan Pak Leo tadi pembicaraannya tidak ada antara atasan dan bawahan atau orang lebih tua atau yang lebih muda. Jadi prinsipnya kemitraan itu bersama rata sudah dijalankan dengan baik Pak Rekon. Kemudian juga proses kreatif tadi sudah berjalan dengan terjadinya percakapan antara Pak Rekon dengan Pak Leo. Kemudian juga sudah saya lihat memaksimalkan potensi yang ada sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Kemudian saya lihat juga dari segi rasa itu memang sudah berjalan dengan baik juga, sudah ada tadi unsur receive di dalamnya, kemudian juga appreciate sudah ada di sana. Kadang Pak Rekon juga menanggapi mungkin dengan anggukan, dengan menanggapi juga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Leo. Kemudian juga sudah ada tadi summarize-nya, kemudian juga Pak Rekon juga sudah bertanya kepada Pak Leo. Kemudian dari segi alur tirta, saya lihat di sini Pak Rekon, tadi dari awal memang tujuan dari percakapan itu sudah terlihat dengan baik dari arahan yang atau cerita tujuan yang disampaikan oleh Koci tadi.
Kemudian berikutnya dari segi identifikasi, diidentifikasi memang ini kan dilihat kehadiran penuh seperti penilaian awal yang kita lakukan tadi, yaitu kehadiran penuh dari coach terhadap coachee tadi ini sudah berjalan juga dengan baik. Mungkin yang perlu apakan sedikit tadi memang dari hasil pengamatan kami tadi di lapangan, dari cerita Pak Leo tadi sebagai coachee ya Pak Rikon ya. Jadi Pak Rikon tadi juga ikut menceritakan kembali dari cerita Pak Leo tersebut. Tadi Pak Rikon bercerita kembali. Sebelum Pak Rikon memberikan pertanyaan, Pak Leo sudah menyambungnya dengan cerita kembali. Karena memang tidak lahir pertanyaan, saya lihat di situ tadi kan, sehingga disambung kembali oleh Pak Leo ceritanya. Jadi di sini yang perlu kita perbaiki mungkin kembangan ke depannya lagi Pak Rikon. Ketika setelah coachee itu bercerita, kita kan tidak perlu lagi mengulang cerita tersebut, seakan-akan menjadi pengalaman kita di sana Pak Rikon. Gitu. Kita cuma perlu mengulang sedikit penegas saja. Kita ulang sedikit kata penegas dari kata yang kita ambil dari kata coachee itu, kemudian lahirkan langsung pertanyaan setelah itu. Jadi tidak ada cerita bersambung tanpa ada pertanyaan kepada coachee. Jadi coachee itu bercerita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Itu mungkin pengamatan kami tentang kegiatan pada identifikasi tadi Pak Rikon, itu yang kami amati. Kemudian dari segi rencana aksi tadi sudah ada komunikasi dan sudah ada rencana-rencana yang disampaikan oleh coachee di sana. Coachee sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga sudah ada rencana solusi yang didapatkan oleh coachee tadi dalam proses rencana aksi. Kemudian juga di tanggung jawab tadi sudah ada pertanyaan itu kapan itu akan dilaksanakan, dan juga sudah ada komitmen untuk menceritakan kembali kepada coach dalam proses kegiatan tersebut. Itu kira-kira Pak Rikon. Kemudian di sini memang kami lihat perlu kita apakan kembali untuk menemukan kata-kata kunci dari cerita yang kita ambil dari coachee tersebut. Kemudian dari kata kunci itu langsung bertanya. Jadi bertanya jawab, bertanya jawab. Itu mungkin yang perlu kita kembangkan ke depannya Pak Rikon. Mungkin itu dari penilaian pengamatan saya tadi di dalam kegiatan post coaching yang Pak Rikon lakukan. Bagaimana menurut pendapat Pak Rikon? Baik, Pak Andi, terima kasih banyak ya atas beberapa masukannya. Mungkin sebelum saya tanggapi Pak Andi, memang identifikasi di dalam identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Leo tadi, memang saya sebagai coach di sini itu saya memang sudah memasukkan dari rasa ini yang S-nya summarize, yaitu membuat kesimpulan. Jadi memang saya mencoba dari masalah yang disampaikan oleh si coachee atau Pak Leo tadi, memang saya mencoba yaitu bagaimana membuat kesimpulannya. Jadi memang dari alur saya tadi itu memang Pak Andi, rasa itu kan kalau yang saya pahami ini sebenarnya Pak Andi, bagaimana antara kita sebagai coach dengan coachee itu bukannya tanya A jawab B, tanya A jawab B, tidak, tapi sebenarnya yang ini maaf nih Pak Andi, sebenarnya ini ada terkonektivitasnya gitu, ada hubungannya sebenarnya. Jadi rasa itu yang perlu kita gali sebenarnya Pak Andi, dan juga memang kita ataupun saya sebagai coach ini memang kita lakukan coaching ini memang butuh tidak satu kali dua kali saja, kita memang harus berulang-ulang untuk mencobanya. Jadi memang di sini memang saya titik beratkan di sini Pak Andi, kita sebagai coach bagaimana kita nanti seperti yang sudah Pak Andi sampaikan tadi, tirta tersebut sudah kita bangun,
dan juga nanti bagaimana nanti kita juga mencoba memasukkan rasa antara kita sebagai coach dan kepada coach kita. Jadi alhamdulillah Pak Andi, terima kasih banyak atas masukannya, dan jadi mungkin untuk yang tindak lanjut yang selanjutnya Pak Andi, mungkin jadi mungkin tindak lanjut selanjutnya Pak Andi, mungkin saya akan membiasakan kembali, akan mencoba kembali, yaitu menerapkan bagaimana tirta itu, alur tirta itu seperti yang kita pahami, janganlah terbolak-balik antara 4 dengan 1, 1 dengan 4, tapi mari kita terapkan dia itu secara berurutan, dan nanti bagaimana juga kita memasukkan tirta itu ke dalam rasa. Jadi saya akan mencoba belajar lagi Pak Andi. Itu yang insya Allah yang akan saya lakukan Pak Andi. Baik Pak Rikon, ya memang benar yang Bapak Rikon lakukan, karena memang untuk menjadi seorang coach itu Pak Rikon, kita memang harus selalu berlatih ya, karena bagaimanapun tanpa latihan apapun kita lakukan itu sulit akan menjadi sebuah kesempurnaan bagi kita. Jadi mungkin ke depannya kita juga sama-sama berlatih Pak Rikon ya. Saya walaupun sebagai pengamat pada hari ini juga perlu meningkatkan pengetahuan. Kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita, mudah-mudahan bisa berperan sesuai dengan peran yang diberikan kepada kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Rikon, mungkin demikian percakapan atau bincang-bincang kita pada pasca observasi pada kali ini Pak Rikon. Terima kasih banyak Pak Rikon. Oke, sama-sama Pak Andi, terima kasih juga. Oke, baik. Sudah diamati. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi Pak Rikon. Mungkin berbagi lagi tentang masalah-masalah yang kita hadapi ke depannya untuk mencarikan solusi sehingga kita bisa menjadi guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rikon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Andi.